Seberapa banyak peningkatan permintaan alat-alat kesehatan saat ini dan bagaimanakah penggunaan alat kesehatan yang benar agar kita bisa terbebas ataupun terhindar dari COVID-19? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo Pras, selamat siang. Ya, Mangi, ini menarik ya kalau kita cermati dengan pergerakan, kita tahu bagaimana kurva yang sempat mengalami lonjakan yang sangat signifikan untuk kasus positif di Indonesia untuk COVID-19. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita bicara mengenai penggunaan atau permintaan dari alat-alat kesehatan, kondisinya seberapa besar nih peningkatannya? Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, untuk saat ini selain bahan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan, ternyata alat kesehatan saat ini juga banyak dicari oleh masyarakat di dalam negeri. Nah, alat kesehatan yang banyak dicari oleh masyarakat ya, antara lain adalah seperti masker, kemudian APD, kemudian ventilator, hand sanitizer, kemudian obat-obatan dan juga multivitamin. Dan ada satu lagi nih untuk mengukur saturasi oksigen, yaitu oximeter. Nah, bahkan menurut data dari Kementerian Kesehatan sendiri, hingga saat ini Pras, terjadi peningkatan produsen masker mencapai lebih dari 200%. Dan ternyata ada perbedaan juga nih jumlah produsen masker ketika sebelum ada pandemi dan setelah adanya pandemi COVID-19. Kalau sebelum ada pandemi COVID-19, jumlah produsen masker di Indonesia ini hanya sekitar 23 produsen saja. Tapi ketika setelah adanya pandemi COVID-19, jumlah produsen masker di dalam negeri ini melonjak bahkan mencapai 86 produsen masker. Jadi bisa kita bayangkan ya, kita bandingkan 23 dibandingkan dengan 86 merupakan jumlah yang sangat mencolok sekali begitu Pras. Kemudian hingga saat ini Kementerian Kesehatan juga telah memberikan izin edar bagi produk hand sanitizer mencapai 600 produk yang diperbolehkan dijual di pasaran untuk masyarakat Indonesia. Kemudian tidak hanya alat kesehatan saja, tapi juga berupa obat-obatan COVID-19, kemudian multivitamin, antibiotik, dan juga antivirus ini mengalami peningkatan permintaan dari masyarakat. Nah, salah satu contohnya ini untuk multivitamin, antibiotik, dan juga antivirus yang dijual oleh Kalbe Farma ya, ternyata mengalami peningkatan permintaan hingga 25% di masa pandemi COVID-19. Dan ternyata paling banyak ini peningkatannya berasal dari Pulau Jawa. Meskipun sebenarnya di luar Pulau Jawa sendiri juga terjadi peningkatan permintaan akan obat-obatan dan juga multivitamin, tapi ternyata paling banyak ini berasal dari Pulau Jawa. Kemudian untuk alat-alat kesehatan seperti rapid test antigen, kemudian juga alat PCR, kemudian juga ventilator, ini menurut dari Indofarma sendiri ya, juga mengalami permintaan pada bulan Juni 2021 mencapai lebih dari 50%. Padahal Pras di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Maret, April, dan juga bulan Mei 2021, untuk permintaan akan alat-alat kesehatan ini sempat menurun. Tapi ketika memasuki bulan Juni 2021 terjadi lonjakan ya kasus COVID-19 di Indonesia dan diikuti juga dengan peningkatan permintaan akan alat-alat kesehatan. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Pras dan juga pemirsa ya, terkait dengan jumlah peningkatan permintaan dari alat kesehatan dan juga obat-obatan serta multivitamin di tanah air untuk saat ini, Pras. Baik, tapi kalau kita tahu juga pemerintah terus melakukan sosialisasi, edukasi begitu, bahwa memang adalah kita upaya terus untuk bagaimana meningkatkan lagi dari sisi bagaimana masyarakat memahami penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar itu seperti apa. Dan Mangi mungkin bisa menyampaikan nih kira-kira seperti apa sih cara menggunakan masker yang pas begitu dan tepat dengan kondisi saat ini. Karena kita tahu ada informasi terbaru bahwa kita harus menggunakan 2 layer atau 2 lapis nih dari masker yang harus kita lakukan sampai saat ini, Mangi. Betul sekali Pras, ini menurut anjuran dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, saat ini masyarakat dianjurkan untuk memakai double masker ya, di mana di bagian dalam kita menggunakan masker medis, kemudian di bagian luarnya dilapisi lagi dengan masker kain. Meskipun ketika kita menggunakan double masker, memang membuat kita agak sulit bernafas begitu ya, tapi ternyata keefektivitasannya untuk mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh ini lebih dari 80%. Sedangkan kalau kita menggunakan satu masker saja, Pras, keefektivitasannya untuk menangkal virus corona itu di bawah 80%.
Kemudian satu hal yang perlu diingat ketika kita menggunakan double masker, jadi ini harus masker medis dilapisi dengan masker kain. Jangan dua-duanya masker kain atau dua-duanya ini masker medis, Pras. Karena itu tidak dianjurkan ya. Yang dianjurkan adalah di bagian dalam masker medis, kemudian di bagian luarnya adalah masker kain. Tapi sayangnya, Pras, saat ini banyak sekali beredar di pasaran terkait dengan masker medis palsu. Dan tidak sedikit juga nih masyarakat Indonesia yang tertipu ya dan salah membedakan mana masker medis asli dan juga mana masker medis palsu. Jadi sebenarnya begini, Pras, untuk masker medis sendiri ini juga terbagi atas dua jenis ya. Yang pertama adalah masker bedah seperti yang saya gunakan ini. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah masker respirator. Nah, respirator ini contohnya seperti masker KN95 dan juga N95 yang memang bahannya ini lebih tebal, kemudian keefektivitasannya untuk menangkal virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita juga lebih tinggi dibandingkan jenis masker yang lainnya. Dan memang untuk masker respirator ini banyak digunakan oleh tenaga kesehatan ya, yang langsung melakukan kontak dengan pasien yang terpapar virus COVID-19. Kemudian bagaimana sih caranya kita membedakan ya, mana sih masker medis yang asli dan juga mana masker medis yang palsu? Nah, yang pertama caranya tentunya adalah ketika kita ingin membeli masker, usahakan belilah dari toko yang terpercaya. Baik itu tokonya secara online ataupun toko offline. Jadi kita jangan sembarangan nih beli masker di toko yang memang sepertinya tidak terpercaya begitu, Pras. Kemudian jangan lupa untuk mengecek material dari masker medis tersebut begitu ya. Karena biasanya produsen dari masker itu selalu menulis material yang digunakan dalam pembuatan masker dan dicantumkan di kemasan produk. Kemudian tentunya untuk masker medis yang asli ini memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan juga memiliki nomor izin edar. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan ya ketika kita ingin membeli masker medis yang asli, cek dulu nih di kemasannya ada nggak kira-kira untuk nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian gimana caranya kita tahu nomor izin edar tersebut asli atau palsu? Nah, caranya adalah dengan mengecek di website www.infoalkes.kemkes.go.id. Kemudian juga disarankan ketika kita ingin membeli masker, Pras, carilah masker yang memang ada label SNI-nya, Pras. Jadi memang dinyatakan itu sudah terpercaya dan aman digunakan dan juga bisa meminimalisir kita untuk tertular virus COVID-19. Karena kalau kita menggunakan masker palsu, kemungkinan kita untuk terpapar COVID-19 juga semakin tinggi. Jadi kedepannya kita juga harus lebih teliti dan lebih cermat ketika kita ingin membeli masker medis. Alat-alat kesehatan ternyata masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi yang tidak kondusif seperti saat ini untuk keuntungan pribadi begitu, Bang. Ini yang perlu segera ditindak oleh pemerintah begitu, bahkan di ranah pidana begitu, karena biar mereka juga kapok untuk tidak membodohi ataupun membohongi masyarakat lagi yang sedang membutuhkan memang kebutuhan alat-alat medis untuk kesehatan mereka di tengah pandemi COVID-19. Nah, tadi sempat juga Mangi mengatakan adanya alat ini untuk mengetes saturasi oksigen nih. Nah, itu gimana, Mangi? Seperti apa sih cara penggunaannya yang mungkin bisa dikatakan tepat begitu dengan alat tersebut? Oke, Pras. Jadi kita bisa katakan saturasi oksigen ini adalah jumlah oksigen yang berada di dalam tubuh kita dan juga berada di dalam darah kita begitu ya. Untuk batas aman saturasi oksigen itu harus di atas 94%. Kalau seseorang saturasi oksigennya ini di bawah 94%, artinya orang tersebut membutuhkan tindakan lanjutan ya, entah itu harus pergi ke fasilitas kesehatan ataupun juga harus menggunakan alat pernapasan tambahan seperti tabung gas oksigen. Dan disarankan bagi pasien COVID-19 terutama yang melakukan isolasi mandiri di rumah, ini harus sering-sering mengecek saturasi oksigennya. Minimal 3 sampai dengan 4 kali dalam satu hari. Kemudian sebenarnya kenapa sih ketika seseorang terpapar virus COVID-19 saturasi oksigennya ini bisa di bawah 94%. Ternyata alasannya adalah kadar oksigen atau aliran oksigen di dalam tubuh dan di dalam darah kita ketika seseorang terpapar virus COVID-19 ini menjadi terhambat karena adanya virus COVID-19 tadi. Dan penggunaan oximeter ya, atau alat pengukur saturasi oksigen yang benar adalah disarankan ketika kita ingin mengukur saturasi oksigen kita, usahakan kuku kita tidak panjang
Dan jangan menggunakan pewarna kuku atau kutek, Pras, karena itu akan menghambat proses pengukuran saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana juga nih caranya ketika seseorang tidak memiliki oximeter, tapi mereka ingin tahu ya sebenarnya saturasi oksigen mereka tuh berapa persen sih dalam tubuh. Nah, jadi ada caranya nih. Ini menurut Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Cara yang bisa dilakukan adalah coba hitung nafas kita dalam 1 menit. Kalau nafas kita dalam 1 menit itu lebih dari 24 kali, artinya orang tersebut mengalami sesak ataupun kemungkinan saturasi oksigennya di bawah 94%. Kemudian jika memang saturasi oksigen kita di bawah 94%, jangan panik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan saturasi oksigen kita. Cara apa saja? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Dr. Praseno Hadi dalam tayangan berikut ini. Salah satu gejala atau tanda yang khas dari COVID-19 adalah sesak nafas. Langkah baiknya kalau pasien atau keluarga mempunyai alat yang disebut dengan pulse oximetry atau alat untuk mengukur saturasi oksigen dan saturasi oksigennya kurang dari 90, cobalah tidur tengkurap. Lakukanlah selama setengah jam atau 1 jam dan dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak sanggup melakukan tidur tengkurap, bisa dilakukan tidur miring ke kanan maupun miring ke kiri. Tujuannya adalah untuk distribusi oksigen di dalam paru menjadi lebih merata. Oksigen atau mengupayakan oksigen. Kalau tidak bisa juga mau tidak mau harus dirujuk ke rumah sakit. Itu sedikit trik untuk masyarakat Indonesia bagaimana mengatasi sesak nafas dalam menghadapi pandemi COVID. Tayangan yang sudah kita saksikan bersama ketika seseorang saturasi oksigennya di bawah 94%, hal yang pertama bisa dilakukan adalah dengan melakukan teknik proning tadi. Dan tentunya menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh kita di tengah pandemi COVID-19 adalah suatu keharusan begitu ya Pras ya? Betul dan tentunya sekali. Menurut Pras sendiri sejauh ini untuk meningkatkan imunitas dan juga menjaga kesehatan tubuh kita, langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan, Pras? Ya, yang paling sederhana dan mungkin kita sebagai negara tropis begitu ini dan masuk dalam garis khatulistiwa adalah kita negara yang bisa dikatakan banjir oleh sinar matahari, Mangi. Dan ini menjadi sumber vitamin D juga yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Banyak juga ilmuwan maupun ahli-ahli kesehatan juga menyarankan bahwa kita bisa berjemur di sinar matahari pagi hari yang diutamakan. Jadi maksimal kalau bisa sampai jam 10 pagi saja di Mangi dan pemirsa IDX. Karena ini bermanfaat sekali untuk meningkatkan imunitas juga dan ada manfaat dari pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Dan kalau kita lihat ini dari sisi bagian-bagian mana saja sih yang perlu bisa terpapar oleh sinar matahari pagi. Ada beberapa bagian yang bisa saya sampaikan. Yang pertama mungkin yang terpapar itu adalah lengan atas, kemudian ada lengan atas kanan dan kiri tentunya, kemudian bagian tangan dan kiri tentu dan juga tungkai bawah. Ini juga menjadi salah satu bagian dari tubuh kita yang bisa terpapar matahari dengan baik dengan durasi sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit di pagi hari. Kemudian jangan lupa untuk menutup bagian sensitif kita seperti mata kita yang jangan sampai terkena pancaran langsung ya dari sinar matahari. Kemudian wajah pun kalau memang kita memiliki kulit yang sensitif juga harus hati-hati dengan paparan sinar matahari meskipun masih di pagi hari maksimal jam 10 pagi ya. Dan disarankan Mangi ini bahwa kita nggak perlu pakai sunblock ya, paling tidak ini untuk bagaimana optimalisasi dari penyerapan sinar mataharinya nih ke dalam tubuh kita, Mangi. Ya, meskipun sebenarnya Pras untuk mendapatkan vitamin D ini kita juga bisa peroleh ya dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Di mana contohnya adalah ikan salmon, kemudian ikan sarden, kemudian ikan tuna, minyak hati ikan kod, kemudian kuning telur, jamur, dan juga jus jeruk. Nah, berikut adalah makanan dan minuman yang banyak mengandung vitamin D. Tapi akan lebih baik lagi, lebih optimal lagi ketika kita sudah mengkonsumsi makanan dan minuman yang saya sebutkan tadi, ditambah berjemur ya, tentunya dengan cara-cara yang sudah Pras sampaikan tadi kepada saya dan juga pemirsa IDX Channel. Karena sebenarnya ketika kita berusaha menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19,
secara tidak langsung kita juga sedang membantu pemerintah untuk melandaikan kurva COVID-19. Setuju. Dan menurut Pras sendiri sejauh ini ketika pemerintah sudah memberlakukan berbagai macam kebijakan ya untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia, apakah sudah ada hasilnya, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai hasil, ada data-data juga yang ingin saya sampaikan nih untuk pemirsa IDX Channel Mangi, di mana kita tahu penerapan dari PPKM, baik yang PPKM sebelumnya, kemudian PPKM darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli kemarin dan diperpanjang lagi hingga 2 Agustus mendatang, sebenarnya terbukti bisa menurunkan dari tingkat kasus positif di Indonesia untuk COVID-19 sendiri, Mangi. Yang pertama, kalau kita lihat dari tingkat keterisian tempat tidur ini atau BOR ya, secara nasional per 21 Juli 2021 tercatat ada sedikit penurunan dari 76% menjadi 72%, dan ini harusnya terus diupayakan oleh pemerintah, dan tentunya ini juga atas saran dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyarankan bahwa Indonesia untuk memperpanjang kembali masa pembatasan aktivitas masyarakat untuk semakin menekan laju kasus positif di Indonesia. Kemudian dari sisi tingkat kesembuhan harian juga ini per 21 Juli dari 29.000 kemudian menjadi 32.000 orang yang berhasil sembuh dari COVID-19. Kemudian dari jumlah testing per hari juga data per 21 Juli dari 114.000 kemudian meningkat menjadi 116.000 testing yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian kalau kita bicara mengenai kasus harian per 21 Juli, ini tercatat juga mengalami penurunan dari 18,65% menjadi 18,42%. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai efektivitas pembatasan kegiatan masyarakat, tentu bisa dikatakan keberhasilannya akan semakin membaik, Mangi. Kalau misalnya kita mengurangi interaksi, kemudian bagaimana menghindari kerumunan massa atau masyarakat, ini menjadi salah satu langkah yang efektif. Tapi memang di sisi lain ada yang perlu diperhatikan dengan adanya pembatasan ini, yaitu lagi-lagi kita bicara mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita, Mangi. Ya, dan tentunya cara kita ya untuk membantu pemerintah melandaikan kasus COVID-19 di Indonesia adalah tadi dengan menjaga imunitas dan kesehatan diri kita sendiri, kemudian juga mengurangi mobilitas ketika angka COVID-19 di Indonesia masih meningkat. Karena ke depannya kalau penanganan COVID-19 semakin baik, maka angka atau kasus COVID-19 di Indonesia juga akan bisa segera menurun atau melandai, Pras. Kemudian jika kasus COVID-19 di Indonesia juga sudah mulai melandai, tidak menutup kemungkinan ke depannya ini pemerintah akan meniadakan kebijakan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Nah, ketika kebijakan-kebijakan seperti itu sudah ditiadakan, artinya kita pun bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan tentunya roda perekonomian di dalam negeri juga akan bisa berputar kembali dan ekonomi kita juga akan semakin cepat untuk bangkit dan juga akan semakin cepat untuk pulih. Ketika ekonomi kita sudah semakin cepat untuk pulih begitu ya, tentunya ini juga akan berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran, pengurangan PHK, dan juga pengurangan angka kemiskinan yang beberapa waktu lalu juga sempat meningkat nih, Pras, pada bulan Maret 2021. Tapi kalau misalnya ke depannya nih angka COVID-19 di Indonesia tidak kian turun atau tidak kian melandai, dikhawatirkan pemerintah ini harus terus menambah anggaran untuk penanganan COVID-19. Dan saat ini saja pendapatan negara kita kan juga sedang terkontraksi ya akibat COVID-19. Artinya pemerintah juga harus mencari pihak-pihak lainnya alias harus melakukan pinjaman atau utang begitu ya. Dan saat ini utang pemerintah saja jumlahnya sudah lebih dari 6.000 triliun rupiah. Kemudian jika ada kemungkinan gagal bayar dari utang tersebut begitu ya, tidak hanya negara yang dirugikan tapi juga masyarakat dirugikan. Karena kalau kita tarik efeknya begitu ya, jangka panjangnya bisa saja dari utang yang gagal bayar tadi ini akan menyebabkan krisis di dalam negeri. Tentunya kalau sudah terjadi krisis tidak hanya pemerintah atau negara yang dirugikan ya, tapi juga masyarakat. Dan oleh sebab itu mulai dari sekarang kita juga harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan selalu mentaati protokol kesehatan. Karena hal-hal tersebut jika kita lakukan, ini secara tidak langsung juga bisa menurunkan dan membantu pemerintah untuk melandaikan kurva COVID-19 di dalam negeri, Pras.
Betul Mangi, jadi memang upaya-upaya dari diri kita sendiri secara mandiri, kemudian lingkungan dan secara nasional serta pemerintah, tentu ini menjadi salah satu upaya yang dinantikan hasilnya ke depan seperti apa. Karena memang butuh kerjasama yang apik, yang erat sekali ya antara semua elemen masyarakat untuk bagaimana kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Baik Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pras.